durasi huruf yang berharokat fathah. Sekali lagi ya, yang bunyinya a, i, u itu namanya hamzah, bukan alif. Alif itu tidak bisa menerima harokat karena alif fungsinya untuk mad, memperpanjang huruf yang harokatnya fathah. Oke? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita cek lagi kembali, fokus ke huruf ain. Mana huruf ain yang lebih tepat? Ya, apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, ilma. Yang B, ilma. Yang A, ilma. Yang B, ilma. Mana bacaan yang tepat? Silakan teman-teman langsung ramaikan di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak menjawab yang A. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Yang tepat adalah yang A. Ya, terasa bedanya? Yang A itu adalah huruf ain, ilma. Yang B itu salah karena jadi hamzah, ilma. Masya Allah, ya. Oke. Nah, itu ya salah satu kesalahan yang besar yang teman-teman harus perhatikan pada ain, karena ain ini dalam surah Al-Fatihah banyak tempatnya. Di ayat kedua, ya, di ayat kelima, ya, di ayat ke-7, di ayat, iya ini banyak ain loh teman-teman. Harus diperhatikan, ya. Oke, jadi kesalahan satu, inilah kesalahan besarnya, jangan tentukan jadi hamzah. Satu lagi boleh nggak? Sekarang saya akan coba bahas juga sekalian kesalahan tersembunyinya atau yang disebut dengan lahnul khafi. Kesalahan yang kecil yang dia salah tapi tidak sampai jatuhnya seperti kesalahan satu sampai merubah makna. Kesalahan dua ini salah tapi tidak sampai merubah makna ayat. Ya, apa? Poin 2, suara dari ain berharokat jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau, karena itu salah. Contohnya gimana bang? Contohnya begini. Nah, di Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Di sini ada huruf ain. Ya, jangan sampai suaranya sengau macam ini. An-na'i-ini. Harusnya na'imi, na'imi, ai. Coba sekarang saya izin bertanya dulu. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ain masih masuk ke dalam rongga hidung? Masih suka sengau? Kalau dalam bahasa Sundanya suka ngirung, bindeng. Boleh komen saya di kolom komentar. Biar saya sambil profiling teman-teman semuanya nih. Ya, ada? Saya masih banyak. Jangan sampai. Perhatikan baik-baik teman-teman. Saya kembali ke halaman 9 di buku saya. Ini yang kita teman-teman lihat tadi, ini sebagai panduannya, ini pakai buku saya sendiri, izin. Jadi, tadi kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya huruf ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan di sini. Nah, teman-teman harus tahu jalur suaranya keluar kemana. Dari tengah tenggorokan ini, dia gelombang suara harus masuk ke rongga mulut semuanya. Nah, masih banyak di antara kita, suara dari huruf ain ini ada yang masuk ke sini, tapi sebagiannya masuk ke rongga hidung. Sehingga dia sengau. Ya, oke, gitu ya. Nah, sekarang coba ke hamzah dan ain, sudah tadi Bunda Asdi Erlin, ya. Oke, sudah dibahas tuh hamzah dan ain tadi. Jangan loncat-loncat, ya. Yang baru gabung silakan ikuti dulu ya, biar nggak bolak-balik bahasannya. Oke, nah jadi bunyinya jangan sampai ai, tapi ai. Bang, bagaimana cara kita memastikan ain kita itu sebenarnya masih masuk ke rongga hidung atau tidak? Caranya, coba teman-teman lafalkan huruf ainnya, tapi sambil buka, tutup hidungnya. Kalau suaranya berubah, ya berarti masih ada getaran yang masuk ke dalam rongga hidung. Contoh, ini yang masuk ke dalam rongga hidung, ainnya. Perhatikan. Saya baca fathah kasroh domah ya. Kerasa nggak bunyinya? Wow 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 wiu 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 wiu. Itu berarti ada suara dari ain yang masuk jalurnya ke rongga hidung. Lantas bagaimana yang insya Allah lebih tepatnya? Perhatikan konsentrasi. Ketika dibuka tutup hidung harusnya tidak berpengaruh apapun pada bunyi ain, karena ain tak ada hubungannya dengan rongga hidung. Contoh,
Ai'u. Ai'u. Beda nggak sama yang tadi? Coba sekarang teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan barusan, ya. Masih ada yang masuk rongga hidung? Kalau ada, komen saya. Coba, teman-teman lakukan hal yang sama seperti saya barusan, masih ada yang masuk rongga hidung atau tidak? Boleh komen saya. Nah, kerasa berubah? Wow, 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 wiu, 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 wow, 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 wow. Nah, itu berarti masih terbukti ain kita masuk ke dalam rongga hidung. Gimana meminimalisir agar dia tidak masuk rongga hidung? Ya, tekan ainnya, lalu bayangkan suara yang teman-teman tekan dari bagian tengah tenggorokan itu jalurnya ke depan, ke rongga mulut, bukan ke atas. Kalau ke atas jadinya rongga hidung. Bukan ke depan. Dibayangin. Neken tengah tenggorokan, lempar ke depan. Ai, bukan ai, au. Jelas sampai sini teman-teman? Semoga bisa ikuti dari rumah. Full ke mulut betul Kak Bang Ipung. Full ke mulut. Karena huruf-huruf yang masuk ke rongga hidung cuman 2 huruf. Ada yang tahu nggak? Huruf yang jalur suaranya masuk ke rongga hidung hanya 2 huruf. Huruf apa? Huruf nun dan mim. Itu pun bukan ketika bunyi vokal a, i, u-nya keluar. Huruf nun dan mim masuk ke hidung ketika makhraj nun dan mimnya aktif. Contoh, nun. Makhrajnya di ujung lidah ke langit-langit depan. An. Nah, ketika aktif makhrajnya, itu masuk hidung. Buktinya an. Ya. Mim juga sama. Bibir. Masuk hidung. Paham sampai sini? Jelas sampai sini nggak teman-teman? Bisa diikuti nggak? Tapi ketika huruf nun dan mim ini dia vokal a, i, u, dia udah nggak masuk hidung. Contoh, nah, nggak jadi gini. Nah, mi misalnya, enggak, tapi masuk hidungnya itu ketika melafalkan dan an-nya saja. Apalagi ain, ketika makhrajnya aktif gak masuk hidung, ketika bunyi vokal a, i, u sudah pasti gak masuk hidung. Nah, jangan sampai masuk hidung. Ya, latihannya gimana dong Bang biar ain ini gak masuk rongga hidung? Kayak tadi, rasakan bunyi ain itu dari tengah tenggorokan, jalurnya lempar ke depan. Rongga mulut, bukan dialirkan ke atas, jadinya masuk ke rongga hidung. Atau latihannya full tutup hidung. Full tutup hidung gimana Bang? Pijit hidungnya, lalu lafalkan huruf ain. Jangan sampai hidungnya bergetar. Enggak. Ya, oke, latihannya seperti itu. Perlahan-lahan saja, step by step, dan apa? Dinikmati pembelajarannya. Dihadirkan rasa syukur dan bahagianya. Full pahala kok teman-teman belum bisa, terbata-bata, pahalanya double. Ya, jadi bahagia belajarnya. Jangan sedih, tapi bahagia. Ya, belum bisa, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah latihan. Hasil kita serahin sama Allah aja. Kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, yang kita harapkan bukan semata-mata ikhtiar kita yang oke. Tapi karena izin dari Allah, bukan kita yang hebat. Dari lahir sampai dengan nanti pulang ke Allah, kita manusia dengan penuh kelemahan, nggak punya apa-apa kecuali amal solih. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman. Paham ya? Jelas nggak? Ya, oke. Sekarang kita coba kuis ya. Kita coba kuis misalnya di kalimat ini, ya. Di Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-7, mana ain yang lebih tepat? Yang A, yang B, ya, pilih salah satu. Yang A. Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Yang A,
Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Mana bacaan ain yang lebih tepat? Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Apakah yang A atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A, bukan yang B. Bukan yang B nih. Masya Allah. Berarti teman-teman sudah bisa membedakan. Kenapa yang B salah? Silahkan jawab. Aisyatin. Aisyatin. Kenapa yang B salah? Silahkan dijawab. Yang B salah karena ngirung, karena masuk hidung, karena sengau. Ah, itu dia. Dia masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Nah, ain tidak boleh dilafalkan sengau aisyatin. Tapi yang A, aisyatin. 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 Jelas ya teman-teman sekalian ya? Paham sampai sini ya? Oke, sip. Nanti teman-teman tinggal latih. Nah, pastikan dua kesalahan tadi ketika melafalkan ain berharokat yang sudah kita bahas tadi, jangan sampai terjadi pada surah Al-Fatihah kita. Khususnya kesalahan satu yang tadi sudah masuk tertukar huruf pada kesalahan yang besar. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, jelas nggak? Kalau sudah jelas kita praktek ke Al-Fatihahnya nih. Ya, kalau sudah jelas kita akan coba izin untuk bantu praktekkan ke surah Al-Fatihahnya. Jelas? Baik. Silakan kita kembali ke surah Al-Fatihahnya. Nah, di kalimat yang saya tandai dengan warna kuning dulu ya, teman-teman ya. Oke. Perhatikan, di sini berarti ada dua huruf ain nih yang teman-teman harus perhatikan. Ya. Kalau sekarang gini, konsep belajarnya, kalau bacaan saya benar, silakan komen benar di kolom komentar. Kalau bacaan saya salah, silakan komen salah di kolom komentar. Ya, kita mulai. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Kira-kira dua ain tadi salah atau benar? Apakah dua-duanya salah atau salah satunya saja? Silakan jawab. Salah. Allahu Akbar. Salah ya. Baik, teman-teman sekarang ratusan kali sudah beraninya menyalahkan saya. Baik, apa salahnya? Biar saya perbaiki. Dua-duanya salah. Baik, salah keduanya. Oke, baik. Salahnya apa? Tolong dijelaskan dan diterangkan biar saya perbaiki. Salahnya dua-duanya berubah jadi hamzah. Baik, berarti salah besar ya. Nah, jangan dilakukan kesalahan saya tadi di bacaan teman-teman ya. An'amta alaihim. Itu mah semuanya jadi dibaca kayak huruf ini nih. Nih, semuanya kalau yang ini baru hamzah. Ya, yang ini baru hamzah. Yang ini ain, jangan sampai semuanya disamaratakan jadi hamzah. Oke, sekarang saya coba perbaiki. Ya. Kalau masih salah komen salah ya. Kalau benar komen benar. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Mau salah malah jadi bener ya. Ceritanya salah kan? Ada yang salah nggak? Salah satu yang ujung, yang ini salah ya. Yang ini salah. Masih berubah jadi hamzah ya. Nah, itu nggak boleh. Teman-teman sekalian, ya. Harus jadi ain. Oke. Kita coba lagi teman-teman sekalian. Misalnya yang sekarang, ini sudah benar atau belum? An'amta alaihim. An'amta alaihim. Silahkan dijawab. Ain yang barusan salah atau benar? Coba. An'amta alaihim. Nah, bacaan ada yang jawab benar sampai pakai caps lock. Bacaan yang tadi saya baca salah atau benar? Dominan menjawab salah. Yang jawab salah teman-teman benar. Nah, jadi bacaan saya tadi salah. Kenapa? Karena ainnya masuk ke dalam rongga hidung jadi sengau. Itu tapi kesalahan kecil. An'amta alaihim salah.
ain itu tak ada hubungannya sama rongga hidung. Jadi jangan sampai sengau. An'amta alaihim. Ya. Oke. Sehingga insya Allah bacaan yang lebih tepat adalah an'amta alaihim. Betul gitu ya? An'amta alaihim. Jelas ya? Baru yang itu insya Allah lebih benar karena ainnya tidak berubah jadi hamzah dan ainnya tidak sengau. Oke, tapi minimalnya teman-teman, ya seminimalnya teman-teman melafalkan huruf ain tidak berubah jadi hamzah. Kalau ainnya sudah dari tengah tenggorokan tapi masih masuk ke rongga hidung, itu salah tapi tidak merubah makna. Tapi bukan berarti saya mengiyakan salah kecil nggak apa-apa, bukan. Tapi lebih baik jatuh dalam kesalahan kecil dulu yang tidak merubah makna, tinggal disempurnakan agar kesalahan kecilnya hilang. Kalau kesalahan besar itu sudah urgensi yang luar biasa, harus kita hilangkan kesalahan besar itu, dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, adanya kita mengetahui kesalahan besar dan kecil itu bukan untuk memilih mana yang kita nggak harus baca atau kita nggak latih, nggak, tapi mengetahui skala prioritas dalam berlatih dan belajar. Paham sampai sini? Oke, ya teman-teman sekalian. Baik teman-teman, ya gak kerasa ya cepet. Saya nggak bisa live sebentar itu teman-teman. Tapi sudah azan Isya. Kita lanjutin besok nggak apa-apa, nanggung ya. Besok kita ulang lagi ya. Oke, ba'da subuh. Ba'da Isya kenapa nggak ada? Ba'da Isyanya kan kemarin udah. Kenapa nggak setiap hari ada ba'da Isya? Nggak bisa teman-teman, karena saya punya anak istri. Nggak bisa setiap malam tinggalin, nggak bisa. Harus saya bisa bagi. Kalau pada subuh saya sudah khususkan ya ke istri saya, ke anak saya izin kalau pagi saya izin minta waktunya untuk jamaah gitu ya. Oke, tapi teman-teman, bahasan tadi huruf ain bisa difahami atau tidak? Ya, semuanya teman-teman yang sudah punya buku saya please diulang ya. Please diulang, besok kita ketemu lagi ya. Tadi kita bahas ain harokat. Ya, kalau pengen bahas ain sukun dibuka di halaman 11-nya. Kalau pengen bahas ain tasydid dibuka halaman 12-nya. Bang, tapi pengen ada contohnya, ada videonya. Ya, ada videonya semuanya dalam satu buku tadi. Ya, videonya seperti apa? Videonya seperti ini. Ya, yang sudah punya buku. Nih, video ain harokat nih. Tuh. Jadi ada pengulangannya. Kalau yang sudah punya buku ain berharokat, bunyi salah bunyi benarnya dicontohkan, contoh yang keliru, contoh yang benar. Tuh, ya. Plus sudah ada video animasinya. Huruf ain, tuh video animasinya muka saya sendiri tuh, ya, oke begitu. Sudah pada punya kan ya bukunya ya? Saya izin, saya nggak bisa lama-lama, sudah azan. Ada yang butuh bukunya nggak? Semua itu teman-teman sudah bisa ulang lagi, diulang-ulang bahasanya tuh, namanya metode seru hijaiyah, bukunya buku saya sendiri, tuh.